Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang Task Force Doa dan Konseling, bersama dengan Bara Digital Ministry. Hari ini kita akan bersama-sama melihat satu topik, yaitu tentang memulihkan relasi dengan diri sendiri. Ini menjadi pergumulan kita semua. Hari ini dengan pembicara kita yaitu Ibu Evangelis Eni Dewi MTH Konseling. Ibu Eni adalah seorang dosen dan juga konselor dari STT Saat Malang dan juga LK3. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, belajar kembali tentang satu topik yang Tuhan ingin kami benahi dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam pergumulan kami banyak hal-hal yang kami tidak mengerti, terutama di dalam relasi kami dengan diri kami yang adalah ciptaan Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau pimpin, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam pemulihan relasi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk Ibu Eni yang akan membawakan materi. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran-Mu dan kerinduan-Mu di dalam setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kegiatan kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Saya akan memulai topik ini ya, bagaimana memulihkan relasi dengan diri sendiri. Berapa banyak orang yang kita kenal itu berkata seperti ini ya, aku ini benci sekali dengan diriku sendiri, aku ini orang yang bodoh. Aku terus merasa akulah yang bersalah atas hal-hal buruk yang terjadi pada keluargaku. Yang lain berkata, aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri. Gak ada orang yang bisa sayang aku, karena aku aja gak suka sama diriku. Nah, pendengar yang terkasih, dosa bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, tapi juga merusak hubungan dengan diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu memulihkan relasi dengan diri sendiri. Bagaimana dosa bisa merusak hubungan dengan diri sendiri? Relasi dengan diri sendiri yang buruk bisa disebabkan karena apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita dan apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Nah, ini berarti ada peran orang lain dan ada peran diri sendiri yang menyebabkan relasi dengan diri sendiri tidak baik. Orang lain, siapapun itu bisa mempunyai peran yang membuat relasi kita dengan diri sendiri menjadi rusak. Misalnya ya, pasangan hidup. Suami istri yang seharusnya saling mencintai satu sama lain bisa saling melukai. Kita mendengar ya ada pasangan yang melakukan kekerasan, baik kekerasan secara fisik misalnya dengan memukul, meninju, secara verbal misalnya dengan kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, atau kekerasan secara emosi misalnya mengabaikan pasangannya, terus-menerus menyalahkan, memanipulasi, dan mungkin ada yang menganggap pasangannya itu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai benda yang bisa dimanfaatkan. Nah, secara emosi, kekerasan secara emosi juga termasuk misalnya perselingkuhan atau mengkhianati kepercayaan dan janji pernikahan mereka. Ada juga kekerasan secara spiritual, misalnya memakai ayat firman Tuhan untuk memaksa pasangan melakukan apa yang mereka kehendaki. Atau dengan alasan misalnya pelayanan, mengabaikan perasaan pasangannya dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Apa yang terjadi ini dapat membuat pasangan yang menjadi korban itu mempunyai persepsi yang salah terhadap diri sendiri. Mereka mungkin bisa hidup di dalam kemarahan, kepahitan, kebencian, nggak punya batasan yang sehat, dan ada yang terus-menerus menyalahkan diri mereka, sekalipun sebenarnya mereka itu nggak bersalah. Adam dan Hawa di dalam Alkitab adalah contoh suami istri yang saling menyalahkan, menganggap dirinya benar, yang lain salah,
Dan mereka tidak mengambil tanggung jawab dengan tepat atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bisa saling tuding, ya, ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan ini diturunkan kepada Kain, anak mereka. Yang kalau kita melihat sebenarnya juga punya relasi dengan diri sendiri yang nggak baik. Dan akhirnya menyakiti dan membunuh Habil saudaranya. Selain pasangan, orang tua atau pihak otoritas pada masa kanak-kanak, misalnya guru, ya, itu juga dapat melukai dan menyebabkan relasi anak didiknya, ya, dengan dirinya sendiri itu menjadi rusak. Misalnya kalau melihat pola asuh otoriter dari orang tua, atau bisa jadi pola cara mengajar orang tua, guru yang otoriter, ya, yang terlalu kaku, yang terlalu menuntut anak, yang mendisiplin terlalu keras, misalnya hanya bisa memaksa, kamu harus dapat nilai 100, kamu harus nurut sama mama, kamu harus melakukan ini, ya, melakukan itu. Tapi tidak diimbangi dengan kasih sayang, tidak diimbangi dengan pengertian, dan mereka mungkin tidak responsif terhadap kebutuhan anak. Nah, ini bisa menyebabkan anak itu menjadi penakut. Kenapa? Karena sering disalahkan oleh orang tuanya. Karena merasa nggak cukup dengan apa yang mereka perbuat. Mereka mungkin bisa menjadi orang yang rendah diri. Karena ya mereka nggak pernah dihargai. Ya wajar kalau mereka menjadi orang yang rendah diri. Bahkan ada yang menjadi perfeksionis. Yang menuntut diri sendiri untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biasanya ini akan mereka bawa sampai mereka itu dewasa. Pola-pola penakut, pola rendah diri, perfeksionis, menuntut diri untuk bertanggung jawab, itu akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Contoh yang lain misalnya pola asuh yang permisif, yang membiarkan dan cenderung memanjakan, ya. Nah, ini juga dapat membuat relasi seseorang dengan dirinya menjadi tidak baik. Karena kalau tadi terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak disiplin, yang ini tidak ada tuntutan, tidak ada disiplin dan koreksi yang tepat. Mereka cuma melimpahi anaknya dengan kasih sayang misalnya. Tapi dengan cara didik yang seperti ini, itu dapat menyebabkan anak itu melakukan banyak kesalahan. Ya. Ada yang mengatakan, orang tua saya nggak pernah tuh ngasih tahu saya harus seperti apa. Orang tua tidak pernah mendisiplin ketika saya berbuat kesalahan. Dan akhirnya ketika dia dewasa dan melihat kembali ke belakang, dia menyesali banyak hal. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih tahu harus seperti apa, nggak pernah dikoreksi. Ada juga orang tua yang tidak siap menjadi orang tua, ya, yang punya bagasi masa lalu yang berat, ya. Misalnya mereka itu bisa punya kebencian, bisa punya kemarahan, kepahitan yang belum diselesaikan. Akhirnya ketika mereka punya anak sendiri, mereka menjadi orang yang nggak peduli. Membiarkan anak mereka itu seperti bertumbuh sendiri tanpa didikan, tanpa pengasuhan, tanpa kasih sayang. Kalau salah nggak dibenerin, kalau benar pun mereka tidak dipuji. Mereka benar-benar dibiarkan, nggak diurus misalnya apakah mereka sudah makan dengan benar, apakah mereka sudah mendapatkan cukup gizi. Orang tua nggak peduli. Nah, ini akan membuat anak menjadi orang-orang yang kehilangan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak yang harusnya mereka itu dilimpahi dengan kasih sayang, mereka itu punya waktu bermain, mereka itu punya orang tua yang merangkul ketika mereka itu di dalam kesulitan, orang tua yang membela mereka ketika mereka itu misalnya disakiti oleh orang lain. Mereka kehilangan itu semua. Kenapa? Karena mereka harus menjadi orang tua yang mengurus orang tua mereka yang bersalah. Bahkan ketika anak-anak masih kecil, mereka bisa menjadi orang dewasa, mengambil peran orang dewasa, mengambil peran orang tua. Untuk apa? Mengurus orang tuanya yang bermasalah. Nah, ini bisa menyebabkan anak-anak ini mengalami relasi yang buruk dengan dirinya sendiri.
Mereka akan melihat diri sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap banyak hal. Hubungan dengan sesama, dengan teman, ya, ini juga bisa membuat seseorang mempunyai relasi yang buruk dengan diri sendiri. Sampai hari ini masih banyak orang yang kita kenal, kita dengar juga ya, yang membuli orang lain. Apalagi dengan adanya media sosial, kita melihat banyak sekali orang yang nggak kenal pun itu bisa membuli kita dengan kata-kata yang menyakitkan di media sosial. Yaitu akan membuat persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri menjadi buruk. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada mahasiswa, ya, mahasiswa Kristen yang masih berusia 19 tahun, bunuh diri dengan cara yang mengenaskan, melompat dari gedung universitas tempat dia belajar. Dan beberapa orang mengatakan di media, dia juga mengalami bullying ya, sejak kelas 3 SMP. Teman yang seharusnya menjadi teman yang bisa saling menguatkan, saling mendukung, menjadi teman yang bisa merusak. Bahkan membuat kita melihat diri kita sendiri itu buruk. Di dalam dunia kerja, keserakahan, keegoisan manusia telah membuat manusia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, meskipun itu melukai dan menyakiti orang lain. Nah, apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, apakah itu pasangan, apakah itu orang tua atau orang dewasa lain, bisa guru, bisa juga orang dewasa yang ada di gereja misalnya ya, atau di tempat kerja ya, teman-teman dari orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Atau teman sebaya, rekan kerja, bahkan rekan sepelayanan, itu dapat menyakiti dan membuat kita mempunyai persepsi yang salah terhadap diri kita. Membuat kita ini percaya dengan kebohongan-kebohongan yang menghancurkan nilai diri dan merusak kepercayaan diri. Coba kita lihat ya, kebohongan seperti apa yang seringkali itu ada dan membuat relasi kita dengan diri sendiri itu menjadi rusak. Yang pertama adalah saya tidak berharga. Nah, kita ini kadang-kadang menempatkan keberhargaan diri kita itu dari apa kata orang lain. Apa yang kita punya atau apa yang kita mampu lakukan. Ya. Jadi, ada orang yang meletakkan harga dirinya pada kalau orang lain berkata bahwa saya ini berharga, maka saya akan berharga. Atau dengan apa yang dia punya. Misalnya, kalau saya kaya, kalau saya punya mobil yang mewah, maka saya berharga. Atau dari apa yang mampu kita lakukan. Misalnya kalau kita ini punya kemampuan, kita bisa main piano dengan baik, atau kita bisa bicara dengan fasih. Nah, kita merasa, wah, kalau aku punya kemampuan seperti itu, aku berharga. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sering membandingkan diri. Dan waktu kita membandingkan diri, dan ternyata, kita tidak punya, tidak mampu seperti orang lain. Dan orang lain nggak ada tuh yang ngomong sesuatu yang positif tentang kita. Maka itu bisa menyebabkan kita percaya bahwa saya ini tidak berharga. Saya ini memang tidak berharga. Nah, kalau kita baca ya Yesaya 43 ayat 4 ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa membacanya ya. Saya akan membacakannya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku ini mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku. Nah, kita ini berharga bukan karena apa kata orang, atau apa yang kita miliki, atau apa yang kita mampu lakukan. Jadi ini adalah satu kebohongan. Nah, kita berharga karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita berharga karena apa kata orang, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, itu sesuatu kebohongan. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kita berharga karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Dan bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apa akibatnya kalau kita percaya bahwa saya tidak berharga? Kebohongan-kebohongan itu akan membuat kita menjadi orang yang punya harga diri yang rendah.
kita selalu merasa tidak layak, selalu merasa tidak cukup baik, bahkan untuk menerima kasih Tuhan atau kasih dari orang lain. Kita merasa, aku nggak cukup baik untuk dikasih oleh Tuhan. Aku nggak cukup baik untuk dikasih oleh orang lain. Ya, ini adalah kebohongan. Lalu kebohongan yang berikutnya adalah, saya harus sempurna untuk bisa diterima. Nah, kesempurnaan itu menjadi tolok ukur penerimaan. Karena dulu mungkin ya sering disalahkan, selalu dianggap kurang, selalu nggak cukup. Orang tua bilang, kamu kok cuma dapat 9. Ya. Tapi begitu dia dapat 10, orang tua mengatakan, ya itu ya sudah seharusnya kamu lakukan. Ya. Itu adalah tanggung jawabmu, itu adalah apa yang seharusnya kamu kerjakan. Nggak ada pujian. Jadi meskipun dia sudah mencapai sesuatu yang sempurna sekalipun, orang tua atau orang-orang lain tidak pernah memberikan pujian. Masih selalu disalahkan, masih kurang ini, kurang itu. Nah, ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita ini tidak sempurna dan masih berdosa, Allah itu mau menerima kita dengan kasih-Nya. Nah, kalau kita itu punya kebohongan seperti itu, maka kita ini akan berusaha menjadi orang yang seperti apa? Aku harus menjadi orang yang perfeksionis. Aku nggak boleh gagal. Aku harus berhasil. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang takut dengan kegagalan. Dan meskipun ya, kita itu sudah melakukan yang terbaik, kita sudah all out, tapi kita selalu tidak pernah merasa cukup baik. Bahkan orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang nggak bisa menerima pujian dari orang lain. Ketika orang misalnya mengatakan, wah kamu hebat ya pekerjanya ya, ya kan enggak, oh, itu biasa, saya masih kurang, saya masih harus lebih. Kalau orang itu mengatakan, kamu cantik ya, enggak, ya. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa kesempurnaan itu adalah menjadi tolok ukur bagi penerimaan, maka dia akan hidup di dalam kecemasan. Menjadi orang yang selalu khawatir berlebihan dan lelah secara emosional. Kenapa? Karena selalu berusaha untuk mencapai yang sempurna, berusaha untuk mencapai yang sempurna. Dan akibatnya kelelahan secara emosional. Ya. Karena kita sebagai manusia, kita bisa gagal, kita bisa salah, kita bisa tidak sempurna. Tapi kita tidak bisa terima waktu kita gagal, waktu kita tidak sempurna. Kebohongan yang lain adalah saya tidak bisa berubah. Takdirku ya begini ini. Masa laluku yang buruk itu adalah identitas diriku. Dan aku nggak pernah bisa berubah. Nah, ini juga sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan itu bisa menolong kita berubah. Karena apa? Tuhan juga menciptakan kita dengan otak yang bersifat plastisitas. Nah, ini menarik sekali ya. Tuhan itu menciptakan kita dengan otak yang luar biasa. Dan otak ini juga bersifat plastisitas. Artinya apa? Struktur otak kita ini bisa berubah ketika misalnya kita berelasi dengan cara yang berbeda atau berelasi dengan orang yang baru atau melakukan sesuatu yang baru atau berpikir tentang hal-hal yang baru. Otak ini akan berubah. Itu sebabnya kita ini sebenarnya bisa berubah. Ya, tentu saja bukan dengan kekuatan otak kita semata, tetapi juga dengan pertolongan Tuhan kita bisa berubah. Namun karena kita ini percaya bahwa saya nggak bisa berubah, nah ini akan membuat kita ini jadi putus asa gitu ya. Dan kita mungkin akan tetap pada kebiasaan buruk yang akan menghambat pertumbuhan kita secara mental. Kita menjadi orang yang percaya, ya sudah gimana lagi, saya memang nggak bisa berubah, saya ya seperti ini. Padahal kalau dia mau berusaha sedikit saja,
atau dia bertemu berelasi dengan orang yang lebih baik, orang-orang yang bisa mendukung dia, kemungkinan dia bisa mengalami perubahan. Ada kebohongan yang lain, misalnya, saya ini sendirian, gak ada orang yang peduli dengan saya. Ini juga adalah sebuah kebohongan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini gak pernah sendirian. Perasaan bahwa saya ini sendirian, gak ada orang yang peduli, itu makin membuat kita itu mengisolasi diri. Kita mungkin akan menjauhi komunitas. Kita mungkin terus-menerus merasa bahwa gak ada orang yang suka dengan saya, gak ada orang yang peduli, karena saya tidak pantas dikasih. Nah, yang berikutnya, kebohongan yang berikutnya, yang terakhir ya adalah saya bertanggung jawab atas semua hal. Setiap orang itu sebenarnya punya tanggung jawab pribadi. Dan masing-masing akan menanggung tanggung jawabnya pribadi. Galatia 6 ayat 5 mengatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak minta kita ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang terhadap kehidupan orang lain. Enggak. Tetapi Tuhan minta kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Ya. Demikian juga dengan orang lain, itu punya tanggung jawab terhadap hidup mereka sendiri. Nah, kita tidak bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain, sebab kita bukan Tuhan. Matius 11 ayat 28 ya mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang dipasang oleh Tuhan, itu yang harus kita pikul. Bukan kuk yang dipasang oleh orang lain atau kuk yang kita pasangkan kepada diri sendiri. Nah, ketika kita memasang kuk yang kita pasang kepada diri sendiri, kita menjadi sangat kelelahan, kita menjadi sangat stres dan terus-menerus bersalah, merasa bersalah. Karena kalau saya tidak bisa menolong menyelamatkan orang, wah berarti saya nggak berguna, saya nggak berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita nggak perlu menjadi juru selamat bagi orang lain. Juru selamat cuma satu, Tuhan Yesus. Dan kita nggak perlu menjadi juru selamat. Nah, bagaimana cara kita sekarang memulihkan relasi dengan diri sendiri? Ya, untuk memudahkan, saya akan memakai ini ya, 3A. Ya, ini mudah sekali untuk diingat, yaitu aware, accept, dan adapt. Ya. Nah, aware. Sebelum kita mulai dengan pemulihan, maka kita ini perlu menyadari dulu apa yang sedang saya alami saat ini. Apakah saya dari keluarga yang disfungsi? Apakah gejala dan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan di atas, kebohongan-kebohongan yang kita percayai, hal-hal yang kita alami, ada orang-orang yang mungkin menyakiti, membuli kita, sehingga kita punya pikiran-pikiran yang salah, persepsi yang salah terhadap diri kita sendiri. Nah, kita harus menyadari ini dulu. Nah, seringkali kita ini tidak menyadari apa yang terjadi pada diri kita. Karena itu kita perlu ya, ketika orang lain itu menyebutkannya, kita jangan langsung menolak. Ketika orang lain itu mengevaluasi kita dan mengatakan, kamu tuh loh kok perfeksionis. Nah, biasanya orang-orang yang punya isu seperti ini itu akan menolak, akan defense gitu ya, dan akan berkata, enggak, siapa yang bilang aku perfeksionis? Atau kalau orang mengatakan kepada kita, kamu tuh kok menjadi orang tuh yang terlalu bertanggung jawab. Enggak kok, kan harusnya orang tuh memang bertanggung jawab kan ya. Nah, itu berarti apa? Menyangkali. Nah, sekarang coba Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, waktu orang lain itu mengevaluasi kita coba aware. Benar nggak sih apa yang dikatakan orang? Bukan berarti kita itu harus nurut ya. Itu sebabnya kita perlu untuk mengevaluasi diri dengan jujur. Benar nggak sih saya seperti itu? Kalau memang benar seperti itu, nah kita baru bisa masuk kepada langkah-langkah berikutnya.
Kalau kita merasa kesulitan untuk aware, kita bisa tanya. Misalnya, saya ini merasa nggak enak dengan diri saya. Saya ini selalu merasa bahwa saya ini menyalahkan diri saya sendiri. Saya nggak bisa mengampuni diri sendiri. Tapi saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Nah, mungkin itu saatnya Bapak Ibu, saudara-saudara bisa konseling atau tanya kepada orang lain yang punya kemampuan untuk melihat hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah accept. Setelah kita menyadari, kita mengakui bahwa ya, saya adalah orang yang punya relasi buruk dengan diri sendiri. Maka hal yang penting adalah kita perlu menerima diri kita sendiri. Menerima diri sendiri itu nggak mudah. Kenapa? Karena waktu kita itu melihat, menerima diri sendiri, melihat kepada diri sendiri, itu berarti kita menerima kekurangan kita menerima kegagalan diri kita, kesalahan, bahkan mungkin menerima masa lalu kita yang buruk. Juga menerima bahwa ada orang yang seharusnya mengasihi kita, ada orang yang seharusnya membela kita, yang ada orang yang seharusnya melindungi kita, itu ternyata justru melukai hati kita. Menerima bahwa saya tidak sempurna, saya bisa gagal, saya tidak selalu mampu melakukan semua hal. Menerima seluruh keberadaan diri kita dan juga keluarga kita, lingkungan kita, dan menerima bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Menerima bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosi. Artinya, kita bukan hanya, ya memang aku harus terima, ya sudah aku terima kok. Tapi ternyata kita nggak menerima secara emosi. Nah, kita mau merangkul diri, berdamai dengan banyak yang tidak sempurna dalam hidup kita. Menerima juga berarti bahwa kita belajar mengampuni diri sendiri. Nggak menuntut diri lagi, tapi membebaskan diri dari tuntutan-tuntutan yang salah. Nah, kita bisa untuk menerima diri, kita bisa misalnya dengan menulis surat, kita menyatakan penyesalan, kita menyatakan rasa bersalah, kita menuliskan mungkin kemarahan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, kesedihan kita, dan perasaan-perasaan terluka yang disebabkan oleh orang-orang yang menyakiti hati kita. Lalu kita bisa berkata, aku mau mengampuni diriku. Aku mau mengampuni diriku sendiri dan juga orang-orang yang melukai hatiku. Nah, jika itu terlalu sulit, berdoa kepada Tuhan. Minta agar Tuhan memampukan kita untuk mengampuni diri sendiri dan juga orang lain. Ada hal yang terakhir adalah kita mengambil langkah penting untuk mulai beradaptasi ya. Kita bisa membangun identitas diri yang benar, identitas yang kita bangun atas dasar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kita bisa menghafal Yesaya 43 ayat 4 dan berdiri di cermin, kita bisa melihat ke diri sendiri lalu berkata, aku berharga, Tuhan mengasihi aku. Dan kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri ya. Bukan berarti ini egois, tapi penghargaan atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain, kita perlu belajar mengasihi diri sendiri. Misalnya dengan apa? Menjaga pola makan, tidur yang cukup, olahraga, mencari hobi, melakukan apa yang kita suka. Belajar berdamai, menerima kegagalan. Waktu kita nggak sempurna, waktu kita gagal, waktu kita nggak berhasil, kita bisa peluk diri. Dan kita bisa berkata, it's okay to not be okay. Nggak apa-apa, nggak sempurna. Kalau kita memang salah, ya kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa bertobat dan percaya Tuhan akan mengampuni kita. Beristirahat secara emosional dan rohani di dalam Tuhan ya, seperti tadi Matius 11 ayat 28-30. Belajar juga membuat batasan dengan orang lain. Kalau kita sulit cari teman, coba berdoa kepada Tuhan ya. Mulai belajar pelan-pelan, menyapa orang, mungkin dengan 1 orang, 2 orang, pelan-pelan membuka diri. Belajar bersosialisasi dan mencari komunitas yang sehat. Ya, kita mengikuti kegiatan sosial yang bisa membangun kita. Cari hobi, minat, atau hal-hal yang menarik perhatian kita. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, sekali lagi,
Jangan ragu untuk mencari pertolongan. Pergi ke konselor atau hamba Tuhan yang dapat menolong. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan, bisa menolong Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni untuk pemaparannya yang sangat jelas dan juga sangat menarik. Topik ini menjadi pergumulan untuk kita semua ya Bu ya. Karena semakin banyak generasi kita kehilangan arah, bahkan sulit untuk berdamai dengan diri. Belajar merangkul diri itu jadi satu skill juga yang harus dipelajari oleh kita di zaman sekarang. Bu, waktu mereka tidak bisa merangkul diri bahkan berdamai dengan diri, nantinya itu pasti akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan mereka ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Iya, pastinya. Kira-kira nih Bu, ada pertanyaan. Apa yang dapat terjadi apabila seseorang itu nggak aware tuh Bu? Kalau ternyata dia itu punya sesuatu yang rusak dengan dirinya dia. Gitu ya, apa tuh yang akan terjadi tuh Bu? Baik itu tentang diri dia maupun nanti relasi dengan orang lain. Menurut Ibu Eni bagaimana? Ya, itu tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa persepsi orang terhadap diri yang rusak itu akan menyebabkan orang misalnya menjadi orang yang suka menuntut diri, ya. Mereka mungkin akan berbelas kasihan kepada orang lain, tapi nggak punya belas kasihan untuk diri sendiri, ya. Mereka menjadi orang yang menuntut banyak keharusan-keharusan yang akhirnya membuat mereka bisa capek ya secara emosi, karena kan banyaknya tuntutan itu akan membuat mereka lelah ya secara emosi. Itu di dalam hubungan dengan diri sendiri. Nggak bisa aware dengan diri sendiri yang buruk, itu berarti mereka terus akan menuntut diri. Menjadi orang yang perfeksionis, menjadi orang yang menjadi orang yang nggak bisa terima diri sendiri. Selalu berusaha untuk mencapai. Dan saya melihat banyak sekali orang yang seperti itu mengalami kelelahan. Dan relasi dengan orang lain ini menjadi rusak juga ketika relasi dengan diri sendiri itu nggak baik, ya. Mungkin dia punya tuntutan juga. Jadi tuntutan terhadap diri sendiri bisa saja menjadi tuntutan juga terhadap orang lain. Orang-orang yang perfeksionis biasanya akan menuntut orang lain untuk juga perfeksionis, untuk juga melakukan seperti yang dia minta. Nah, mereka nggak bisa bekerja sama, mereka mungkin karena mereka dulu sering disalahkan, mereka juga menjadi orang yang cenderung untuk menyalahkan orang lain, ya, tanpa mereka sadari. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin itu ya, Bu Dian ya. Nah, ini menarik ya Bu Eni. Tadi kan penyebabnya itu kan dari orang lain. Bisa membuat seseorang itu menjadi punya proses biasa dengan diri. Tapi ternyata berdampak juga ke orang lain. Ini sebab akibatnya jadinya nggak ada ujungnya ya Bu ya, kalau kita nggak benar-benar aware gitu ya. Betul sekali. Kalau kita nggak aware dengan ini, itu ya betul, sebab akibat kita disebabkan oleh orang lain, tapi kita juga menyebabkan orang lain mengalami keterlukaan, ya. Apalagi kalau kita belajar tentang genogram itu ya, pola dari nenek moyang itu bisa turun temurun ya, dan itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini yang menyebabkan, apalagi kita ini ya, otak kita ini otak yang otomatis gitu ya, dan seringkali alam tidak sadar itu yang menguasai kita, yang kepingin keluar, dan ini mengakibatkan relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan diri sendiri itu menjadi buruk, karena apa yang kita taruh di dalam alam tidak sadar ini, yang seringkali tidak kita sadari. Karena itu perlu sekali mengambil waktu untuk bisa aware, untuk bisa kalau saya dulu diajari di dosen saya, dia bilang begini ya, cara sekalian ya supaya kita bisa mengerti. Nah, kalau misalnya saya ini punya sesuatu ya, atau punya emosi tertentu ya, misalnya kalau saya merasa ada orang misalnya memperlakukan saya ya, orang itu ketika saya bilang memuji dia, terus orang itu tidak membalas pujian saya, tidak balas memuji saya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian waktu pulang saya itu merasa orang ini ya sudah dipuji, tapi kok nggak memuji saya ya dia ya, gitu ya. Nah, atau itu mungkin terlalu vulgar ya, atau seperti ini misalnya. Kalau kita ini
misalnya melakukan sesuatu kebaikan, ya, tapi orang tidak bilang terima kasih kepada kita. Sering enggak seperti itu? Kadang-kadang ya, kita lupa gitu ya ngomong terima kasih. Nah, waktu orang itu tidak ngomong terima kasih ke kita, apa tuh yang terjadi dalam perasaan kita? Nah, kalau kita merasa, aku kok merasa nggak enak ya, orang tuh nggak tahu aturan, orang tuh nggak tahu sopan santun. Nah, ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita. Nah, itu tuh kita perlu aware. Artinya, nah ini ada apa? Kenapa kok saya merasa seperti itu? Atau ketika kita misalnya kita punya teman gitu ya. Nah, teman itu misalnya ngomong sesuatu yang biasa, tetapi kita merasa terluka dengan perkataan itu. Nah, itu kita juga mesti aware. Ada apa nih? Kenapa? Nah, itu cara untuk kita itu bisa aware. Kalau kita punya perasaan tidak enak, bahkan kalau kita punya perasaan yang terlalu senang, itu juga bisa menjadi tanda buat kita. Begitu, Bu Dian. Wah, menarik sekali Ibu Eni ya. Nah Bu, kalau misalnya kita bertemu nih, ternyata pasangan kita atau teman baik kita gitu ya, kita mulai melihat nih ada tanda-tanda yang tadi Ibu katakan di dalam mereka. Ini orangnya tadi aku sudah ini tapi, nah kita kan mulai belajar dan kita mulai aware dan kita mulai lihat orang aware. Bagaimana kita dapat membantu mereka agar mereka juga bisa aware Bu, bahwa mereka itu memiliki kebohongan-kebohongan yang selama ini mereka percaya tanpa mereka sadari. Tadi kan Ibu sudah katakan kadang ada orang defense gitu ya. Nah kita sebagai yang mengasihi mereka, mungkin itu pasangan, mungkin itu anak remaja kita, atau mungkin itu anak rohani kita, bagaimana kita sebagai pembimbing, pendidik gitu ya Bu ya, bisa membimbing itu Bu? Ya kalau dengan anak didik gitu ya, kita bisa misalnya berbicara secara pribadi dengan dia, ya. Nah, biasanya itu kita boleh katakan seperti ini. Ya, kalau kita melihat ada sesuatu, orang itu biasanya kalau langsung dituju kepada apa yang menjadi defense-nya, itu biasanya mereka akan langsung gitu ya, enggak gitu ya. Ya, jangan sentuh aku, bagian itu enggak boleh gitu ya. Jadi kita bisa memakai cara berputar, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia ada sesuatu, kita menolong dia untuk aware dulu gitu ya. Misalnya kita bisa katakan kepada dia seperti ini. Tadi waktu kamu dengan teman itu, kok kakak lihat kamu kayaknya wajahnya berubah ya, gitu ya. Kira-kira kenapa ya seperti itu ya? Nah, kita menolong untuk dia mengevaluasi dirinya sendiri, ya. Nah, kalau misalnya itu dengan anak didik ya, kita mungkin lebih bisa mengarahkan mereka. Tapi kalau dengan pasangan ini memang agak sulit ya, apalagi dengan orang-orang dewasa gitu ya maksudnya ya. Orang dewasa lebih punya defense yang kuat gitu. Nah, kita bisa seperti ini, parafrase ya. Jadi kalau dia ngomong sesuatu yang merupakan defense-nya dia, enggak kok, aku enggak seperti itu misalnya. Nah, kita bisa kan, oh, kamu enggak merasa ya kalau kamu seperti itu. Sudah, ya. Jangan terlalu mendesak karena semakin didesak orang itu akan semakin menutup diri, ya. Kecuali mungkin di dalam konflik yang ya sebagai misalnya pasangan, orang-orang yang terdekat, kita harus berani ngomong sih, ya. Tergantung seberapa kedekatan kita, kemudian tergantung juga bagaimana orang yang ini pasangan atau teman yang ini, apakah dia cukup terbuka. Kalau dia cukup terbuka, nah kita bisa ngomong terus terang. Tapi kalau enggak, ya itu tadi pakai parafrase, ya kita bisa menyatakan kok saya merasa kamu ini ya enggak langsung menuju ke apa yang dia tolak itu, tetapi menyatakan perilakunya, tindakannya. Nah, kok saya lihat waktu orang ini ngomong seperti ini, perilakumu seperti ini, ya. Nah itu biasanya kan nggak disadari oleh orang. Nah itu yang perlu kita nyatakan, ya. Jadi kita ini sebagai cermin untuk dia itu bisa melihat kepada diri sendiri. Nah ketika dia melihat diri sendiri itu baru bisa kita menolong dia seperti itu. Wah, kita dikasih skill baru nih Bapak Ibu. Skill menjadi cermin untuk bisa membawa anak didik maupun orang yang kita kasihi
untuk bisa melihat dan mengevaluasi diri sendiri ya Bu ya. Ya, Pembimbingan betul sekali. ini dan paraphrase ini jadi satu skill ini yang sangat Ya, penting apalagi di dunia pendidikan dan juga kita di keluarga sebagai orang tua iya, dan anak-anak. Bu, masih ada iya, pertanyaan nih Bu, ini memang menarik sekali nih ya. Ada yang bertanya seperti ini, iya. apakah relasi yang tidak sehat dengan diri itu dapat menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan? Lalu Hmm, Bu, kenapa kok pengampunan dengan diri sendiri itu mudah sekali, mau mengampuni tapi sulit untuk dilakukan ya, seringkali sulit seperti itu Bu ya. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Walaupun sudah oke. mencoba mengatasi tapi tetap rasanya ada ikatan atau ada kesulitan seperti itu Bu ya, pergumulan gitu. Ada yang berkata kepada saya, lebih mudah mengampuni orang lain daripada mengampuni diri sendiri. Ada yang Iya, bilang iya, kayak gitu kan Bu Eni ya. iya, Nah, iya, iya, iya. bagaimana tuh Bu Eni Bu menjawab Oke, hal ini, iya. pergumulan ini? Yang pertama, apakah relasi yang buruk dengan diri sendiri bisa berakibat di dalam kedekatan kita dengan Tuhan? Bisa, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya menyatakan bahwa ada orang-orang yang merasa dirinya buruk, merasa dirinya itu nggak cukup baik. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa juga bukan hanya terhadap orang lain, tetapi dia juga merasa saya tidak cukup baik, Tuhan tidak mengasihi saya. Meskipun ini ya, meskipun kita ini tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, secara kognitif itu kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi secara emosi itu kita sulit. Kenapa? Karena satu, kita nggak pernah merasakan dikasihi oleh orang misalnya, ya. Atau kedua adalah orang selalu menganggap kita negatif. Orang selalu memojokkan kita, orang selalu menyalahkan kita. Nah, ini akan menyebabkan kita merasa saya ini memang bukan orang yang layak, saya bukan orang yang pantas. Ya. Nah, saya ingat sekali ya, ini mungkin saya sharing pribadi ya. Saya ingat waktu saya kecil itu entah ada beberapa saudara atau orang-orang tertentu gitu ya. Yang saya ingat itu saya sering dikatai saya itu jahat gitu. Saya itu jahat, saya itu ada yang bahkan mengatakan saya itu jahat seperti setan gitu ya. Nah, ternyata itu tuh melukai saya gitu. Sangat melukai saya. Nah, waktu saya mau percaya kepada Tuhan Yesus, waktu ada tantangan gitu ya, bahwa kita perlu Tuhan ya. Saya nulis di diary saya waktu itu, saya bilang, Tuhan nanti ya, kalau saya sudah menjadi orang yang baik, saya akan menerima Tuhan Yesus. Saya akan datang kepada Tuhan. Tapi ya kita tahu bahwa itu nggak mungkin kan. Dan saya bersyukur sekali karena anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada saya. Dan Tuhan bilang, justru karena kamu nggak baik, saya mengasihi kamu. Dan kamu perlu menerima saya. Nah itu menolong saya mengubah konsep berpikir saya. Sehingga waktu itu saya mengatakan, iya Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Dan konsep itu yang kemudian mengubah saya. Tapi apakah itu langsung? Enggak. Saya masih berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Saya masih berusaha menjadi orang yang baik sekali. Supaya apa? Supaya saya bisa diterima. Sampai akhirnya saya menggali lagi luka-luka saya dipulihkan ketika saya bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri saya sendiri. Nah, soal mengampuni memang boleh nggak kalau ini kita bahas di mengampuni relasi dengan orang lain. Kenapa? Karena di nanti waktu kita membahas tentang pengampunan terhadap relasi dengan orang lain, saya akan menjelaskan pengampunan itu seperti apa. Nah, itu juga kita bisa terapkan kepada diri sendiri. Tapi satu hal yang mau saya katakan adalah pengampunan itu adalah membebaskan kita dari hutang. Itu prinsipnya, ya. Dan itu membebaskan kita juga dari luka-luka yang membelenggu kita. Ketika kita ini tidak bisa mengampuni, ketika kita tidak bisa mengampuni diri sendiri atau orang lain, itu kita ini seperti terbelenggu, ya, oleh hutang. Nah, hutang itu kita lepaskan dan kita akan merasa free. Apakah boleh seperti itu, Bu Dian? Ya boleh, karena nanti Bapak Ibu di minggu ketiga draft streaming kita akan membahas topik ini, yaitu memulihkan relasi dengan orang lain masih bersama dengan Ibu Eni. Dan Ibu Eni udah kasih nih clue-cluenya.
apa yang akan dibahas nanti di topik berikutnya itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan Bu, memang akhirnya pemulihan relasi kita dengan Tuhan itu jadi awal starting poinnya kita. Tapi itu bukan jadi ending ya Bu ya, karena pemulihan Tuhan itu holistik ya. Konektif kita dipulihkan, emosi kita dipulihkan, bahkan untuk mengenali, menggali masih dibutuhkan tuh grace-nya dari Tuhan tuh untuk mampu kembali sehingga kita endingnya memang nanti merasakan anugerah Tuhan itulah anugerah gitu ya, tiada duanya, dan kita dimampukan untuk mengampuni diri kita sendiri. Boleh dibilang seperti itu Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. memulihkan relasi dengan diri ini menjadi topik pertama yang kita taruh karena memang ini diri kita dulu nih, kita dengan Tuhan, kita dengan diri kita, dan nanti akan berdampak dengan kita dengan orang lain. Dan ini sungguh menarik. Terima kasih loh Ibu Eni sudah bersedia memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan kita. Kalau Ibu Eni ada kesimpulan, closing statement buat kita supaya ingat sama-sama, dipersilakan Bu untuk Ibu boleh memberikan. Iya, Bu Dian. Pemulihan relasi dengan diri sendiri itu adalah proses perjalanan bersama Tuhan seperti tadi yang Bu Dian katakan. Dan itu bukan proses perjalanan yang di dalam satu titik ya, tapi itu terus-menerus bahkan sepanjang hidup kita. Nah, melalui penerimaan diri, kita menerima diri kita sendiri, kita mengampuni dan diampuni, kita beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan, kita memahami akan identitas diri kita di dalam Kristus, kita bisa mengalami pemulihan sejati. Ya, kita bisa merangkul diri, kita bisa menerima diri, itu sesuatu hal yang penting. Nah, firman Tuhan itu memberikan pedoman dan pengharapan bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Dan Dia akan memberikan damai sejahteranya kepada kita, agar kita juga dapat memberi kasih karunia kepada diri sendiri dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Eni. Boleh nggak Ibu Eni mendoakan kita semua sekaligus untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini? Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena anugerah-Mu kami boleh mengenal Engkau. Karena anugerah-Mu kami boleh menerima kasih-Mu. Karena anugerah-Mu kami juga boleh mengenal diri kami. Dan kami boleh terus-menerus dibentuk oleh Tuhan untuk kami boleh menjadi gambar dan rupa Allah seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Bapak, di dalam kehidupan yang berdosa ini ada banyak hal yang membuat kami tidak bisa berelasi dengan diri kami sendiri. Ada orang lain yang menyakiti kami, tetapi ada diri kami sendiri yang juga punya persepsi yang salah. Kami tahu kami tidak bisa melakukannya tanpa Engkau ya Bapa. Karena itu bantulah kami semua yang mendengarkan di tempat ini ya Bapa. Tolonglah supaya kami boleh mengalami terlebih dahulu kasih dari Tuhan. Tetapi kami juga boleh aware Tuhan dengan diri kami sendiri. Bapak, tuntunlah kami, tolonglah supaya kami bisa menerima kasih karunia dari Tuhan dan memberikan kasih karunia itu kepada diri kami sendiri. Kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau juga menolong kami untuk bisa mengampuni, untuk bisa berdamai. Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang Engkau taruh di dalam hati kami yang bersama-sama dengan kami, itulah yang akan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, pribadi yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Eni, untuk waktunya, untuk penjelasan dan juga untuk materi yang begitu luar biasa yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim IT MPK yang sudah boleh membantu di dalam penayangan live streaming kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang selalu setia untuk mau terus belajar di dalam setiap topik-topik konseling, baik itu buat pelayanan kita maupun buat diri kita sendiri. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Eni Dewi dan juga tim dari Majelis Pendidikan Kristen, kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati.